Popon Kerok, Bang Panji. lu tuh ada masalah apa sih sama orang gay? Kalau gua gay gimana, Pon? Ya nggak gimana-gimana. Emang selama ini juga kalau ada game emang Popon apain? Lu tuh kalau di materi stand up lu tuh kayak benci gitu sama gay. Kayak benci banget. Emang iya? Iya. Padahal gua gay loh, Pon. Sudah terbuka sekali ya. Soalnya kalau di apalagi di sosmed. Kemarin ada berita kalau- apa tuh? kalau Dia di bilang, sosmed udah pasti dasar LGBT anjing. Ya, kalau di sosmed tuh pasti kita sebut oknum bisa jadi kan. Iya. Oknum-oknum LGBT yang udah emang brengsek banget, Mang. Yang Tapi lu nikah ngomongnya sama- kayak LGBT anjing gitu. Jadi LGBT-nya yang anjing sama lu, bukan dia yang anjing. Ya kan dia LGBT, dia anjing gitu. Orang-orang mah macam gitu aja kagak paham. Kalau misalkan gini, misalkan Oki Rengga mukul mata orang, terus ada orang bilang, komika emang anjing. Kan jatuhnya sama kan, Pon? Nah, beda dong nadanya. Kan Popon nggak bilang LGBT anjing kan? Kan gini, kalau misalnya Oki mukul orang terus orang bilang, komik anjing, kan jelas buat Oki doang nih gitu. Kalau komika mah emang anjing itu baru semua. Nah, Apa enggak mah? kalau LGBT emang anjing nggak? LGBT anjing, nggak ada Ya udah, emangnya. nggak, tapi LGBT menurut lu anjing nggak? Iya. Ayo buruan. Ayo buruan. Gua parah banget. Karena di luaran orang tahu Iya. posisi gua. Betul. Gua cenderung ngebela Bener. LGBTQ. Lah. Sebaliknya Popon itu nggak suka sama Betul. LGBT. Karena Bang Panji, kalau sejarahnya aja beat pertama LGBT yang Popon bikin adalah karena nonton Bang Panji. Ya betul. Yang materi temannya Bang Panji Bang Panji punya teman yang kata enak diajak curhat tapi kalau mobil mogok mau Ya, dorong. 2013. Main poli smash. Oh, itu Lucu kan, kayak Pon? lucu kayak. Tapi wah bahaya banget nih orang sebesar Bang Panji didengar orang sebanyak itu ngomong Kenapa bahaya? LGBT. Ya, kenapa menurut bahaya, Popon, Pon? menurut sisi Popon kayak wah menyebarkan paham yang tidak benar ini. Emang harus ada yang melawan nih, makanya Popon muncullah untuk membuat materi lawan-lawan. Tapi gue selalu suka ngelihat kayak Rin itu kan nggak setuju posisi gue di legalisasi ganja. Oh, dia nggak setuju. Iya, di materi stand up-nya juga dia berangkat dari beat gue. Bang Panji tuh bilang legalisasi ganja. Saya nggak setuju, terus dia ngomongin gitu. Sebenarnya sih gue senang-senang aja, Iya, seneng banget bahkan kalau misalnya ada, bukan akan harusnya itu adalah indahnya stand up. Betul. Semua orang bisa berpendapat. Betul. Ya kayak Bang Panji, Popon kan nggak setujunya sama Bang Panji yang nggak suka pro LGBT-nya kan. Tapi di sisi lain Bang Panji nggak suka kucing kan kita setuju. Tapi secara umum gue lihat lu emang hasrat lu adalah nampol-nampolin orang ya. Masa iya kan? Maksudnya bukan nampol-nampolin secara fisik ya, Iya. itu Oki Rengga. Ini lebih kepada emang argumentatif aja gitu. Iya, memang ya kalau ada pemikiran yang ada di pikiran pengen dikeluarin aja gitu, pengen diomongin aja gitu. Iya. Sampai ada satu masa di mana kayaknya si Popon itu musuhan sama semua jenis SJW, makanya sampai ada konten apa? SJWFU dulu. Iya. Dulu di Dan Kopro. itu sampai men-trigger SJW terkait. Karena setiap pembahasannya spesifik kan. Lu Spesifik. ngomongin Kalau kali itu ini yang ini lagi gitu. ini yang ini karena dia lagi rame belakangan, viral, heboh, kita bahas. Gitu. Apa sih apa sih yang lu nggak suka dari SJW atau perlawanan lu tuh apa? Kadang-kadang mereka bela-bela membabi buta aja kalau menurut Popon ya. Ada beberapa kasus yang kayak berlebihan nih. Kalau misalnya yang masih ada di dalam jalurnya mungkin diam-diam aja gitu. Tapi selalu yang belakangan kalau kita serang ya pasti yang kalau udah mulai kemana-mana nih. Udah mulai Jadi aneh-aneh sebenarnya gitu. target lu tuh biasanya adalah orang-orang yang udah mulai lebay. Bye. Rata-rata SJW. Iya. Karena sebenarnya kan SJW bagus, Pon. Bagus. Kalau orang bilang ada yang bilang, ya berarti lu juga SJW Pon. Iya emang iya, kayaknya semua orang SJW pada dasarnya. Iya. Tapi kadang-kadang kalau udah Untuk isu berlebihan, masing-masing. Untuk isu masing-masing kalau udah berlebihan, baru kita senggol dikit. Terus lu nggak ngerasa lu berlebihan? Selalu semua setiap orang merasa mah pasti nggak mungkin.
Nah, itu kalau SJW-nya yang berlebihan itu kalau ditanya, lu berlebihan nggak? Ya enggak lah ya gitu. Kita pasti nggak pernah. Tapi gua aja ya, kalau misalkan karena kan kita semua kan punya opini termasuk terhadap SJW. Tapi terus gua selalu menimbang lucunya dan masalahnya. Ini lucunya cukup gede gak ya untuk gue mengesampingkan masalah yang mungkin terjadi atau nggak usah masalah dari kebisingan. Kadang-kadang gue malas nggak lucu-lucu amat, nggak basah gitu. Tapi kalau lu nggak pernah mempertimbangkan itu ya, opini mah keluar-keluar aja. Ya, karena opini juga kadang nggak lucu. Tapi masalahnya jelas. Iya. Tapi lu nggak, gue tuh kadang-kadang suka ngeliat orang ya yang istilahnya tuh udah, tapi nggak tahu ini benar atau enggak. Tapi nggak benar atau enggak dalam kasus lu. Tapi di luaran di situ ya, kita kadang-kadang ngeliat tuh ada orang yang ngomong tuh kayak udah langsung bakar jembatan gitu. Ngerti nggak maksud gue? Jadi kayak, kok dia ngomong kayak gitu ya? Kayak dia udah ngebakar jembatan buat untuk bisa berhubungan ke orang itu gitu. Gue tuh bukan khawatir ya, gue tuh kadang suka bingung kayak, kok lu ngomong kayak gitu, emang lu yakin banget nggak akan ketemu ya gitu? Kan bisa aja misalkan lu ngomongin siapa gitu ya, tiba-tiba hidup tuh mempertemukan lu gitu, bahkan mesti kerja bareng gitu. Iya. Sementara di sosmed tuh lu udah bakar jembatan gitu, udah nggak bisa balik lah istilahnya. Lu pernah khawatir kayak gitu nggak? Bahwa apa yang lu katakan itu kelak akan membuat lu ribet karena mungkin gue mesti kerja bareng sama nih orang gitu. Nggak kepikiran. Maka kadang-kadang mikir orang bilang, oh berani banget. Sebenarnya bukan berani, lebih ke goblok aja. Gue juga kayak gitu. Nggak bisa menimbang mana yang baik, mana yang aman, mana yang enggak gitu. Jadi kalaupun nanti ternyata ada momen yang harus kerja bareng, ya paling minta maaf. Segampang itu aja. Gue itu kan dekat sama Wina ya. Dekat sama Popon juga. Kemarin tuh sempet nih ketemu di sini. Di sini? Di sini. Di markas? Popon lagi tag podcast, numpang podcast kan di sini Senin Kamis. Pas dia lagi ada ladies. LOL ya? LOL apa Ladies Out Loud, yang open mic khusus perempuan. Bukan ini, yang sama orang yang bahasa Inggris. Yang bahasa Comedy Inggris. Jam. Nah, pas papasan di depan, lihat-lihatan. Terus? Udah mau mulai senyum tuh dikit tuh. Dibuang muka. Padahal kalau di panggung suka bercandain lu juga. Padahal kalau dia liatin terus, pokoknya senyum duluan. Udah mau senyum, bener udah. Gimana? Udah gini nih. Udah dikit. Dibuang muka. Udah. Udah amat. Ya siapa dong? Malu orang udah mau mulai senyum aja dibuang muka. Ya lu aja yang mencairkan suasana. Kan siapa tahu pas dia Bawina, gitu. Terus dianya, Papan, gitu kan. Karena gue tuh suka, tidak siap. Gue tuh waktu itu harusnya dimulai dengan nggak yang segitu dulu, makanya lihat-lihatan mau dulu aja, baru kita kalau mau nextnya. Lihat-lihatan ntar jatuh cinta lagi lama-lama, lihatan jatuh cinta. Gue soalnya waktu itu pernah nelpon Wina, nanya, gue pengen mempertemukan lu berdua, dan pengen diselesaikan masalahnya. Dalam bentuk konten juga. Terus Wina waktu itu keberatan saat itu. Akhirnya nggak jadi. Tapi gue tuh masih ingin mencari kesempatan untuk sebenarnya, lu tau gak sih kan orang tua gue kan cerai ya. Jadi kayak gue sayang bokap tapi sayang nyokap. Tapi dua-duanya nggak saling suka. Terus gue di posisi lu nggak bisa baikan aja lu gitu. Jadi sampai sekarang tuh kalau ada yang kayak gitu tuh gue suka nggak bisa baikan aja gitu. Oh gitu. Iya. Baikan Gi. Ya kalau awalnya apa yang ya Bang dulu Panji bilang mau datang ngundang ke acara kan Popon mau. Dari sisi sananya nggak mau. Iya, tapi kan ada istilahnya. Ini mungkin Wina marah juga, tapi be the bigger person gitu. Yang ngalah aja supaya konfliknya selesai gitu. Silakanlah kalau mau jadi yang bigger person. Lu. Oh, Popon. Iya. Nggak terlalu mau jadi. Nggak terlalu mau. Buat apa sih jadi bigger? Buat apa sih jadi bigger person? Awalnya apa sih? Gue nggak inget bahkan. Kasus ini lu itu lu mana ya? Di sini. Iya, taruh sini aja deh biar gue bisa ngeliat kalau dia mati. Kasus tweet Buning. Apa tuh? Buning tuh yang kata terapi itu loh, penyembuhan gitu. Dia lagi nyobatin pasiennya, tapi pasiennya tuh ceritanya kayak lagi kerasukan gitulah. Dia kayak mau ngeluarin gitulah, ruqyah gitu kan. Di dalamnya itu adalah hantu dari seorang cewek yang korban pemerkosaan. Ditanya lah gimana dulu ini pokoknya korban, ternyata dia pakaiannya minim. Si hantu ini nih ya. Si Buning respon,
Ya kamu juga sih pakaiannya minim gitu. Nah, video itu, fotokan itu, upload Twitter dengan caption, nih, lihat nih SJW feminis, Buning ngomong gini, pada bisa apa lu gitu lah kalau nggak salah, lupa lah gitu. Nah, Ya, argumennya adalah si para kan banyak perempuan yang menyuarakan soal bahwa baju itu bukan salah. faktor, Bukan salah. bukan penyebab. Iya. Tapi terus lu bilang, lah ini ada perempuan yang ngomong gitu. malah ngomongin gitu gitu. Kokon diserang. Dituduh mendukung rap culture. Padahal kan poin kita kan ada pada si Buningnya ya. Iya, tapi mereka merasa kesal karena lu Nyenggolnya gitu. Iya. Gue tuh menyadari ya, para aktivis feminis ini seneng banget debatnya sama laki. Betul. Kayaknya karena mereka tahu kalau debat sama laki, mereka menang deh. Betul. Soalnya kan kita bego. Betul. Karena kalau udah debat sama perempuan, nggak ada yang menang. Iya bener. Orang feminis ribet gini. Cewek tuh harus berani mandiri, punya kerjaan tetap. Jangan cuma jadi ibu rumah tangga. Oh, diserang sama ibu-ibu rumah tangga. Ribut sendiri akhirnya jadi. Mereka perempuan tuh kalau berantem sama perempuan sendiri tuh nggak ada ujungnya, jadi mereka pikir kita ke laki aja deh. Tapi gue masih mendambakan Popon sama Wina baikan. Karena dua-duanya kawan gue. Iya sih. Dua-duanya kesayangan gue. Gue sama Popon tuh, kita tuh waktu itu jalan tuh apa ya, Pragiwaksono ya? Pragiwaksono di Bali. Iya, kita ke Bali. Gue tuh jalan sama Popon. Itu Popon baru nikah tuh. Baru nikah? Iya. Abis itu idealnya setelah jadi opener lokal tuh jadi opener luar negeri. Iya. Popon dapat Malaysia. Tanjung Malim. Iya. Tiba-tiba pandemi datang. Sekarang yang paling belum ketahuan nasibnya tur luar negeri. Iya. Apa yang berubah dari waktu lu gua hubungin untuk jadi opener waktu itu kan tahun 2020. Terus ke sekarang, dari 2020 ke sekarang 2022, secara stand up yang udah berubah apa? Karena opener-opener gue tuh udah bukan manusia yang sama dari waktu gue hubungin mereka saat itu. Kayak Marcel waktu tahun itu dan Marcel sekarang kan beda. Iya. Dari lu sendiri apa? Kayaknya walaupun gue nggak ada berubahnya ya. Maksudnya tidak ada peningkatan yang secara signifikan kelihatan kayak Marcel atau siapa. Tapi kalau stand up ya... dari sisi stand up, bukan dari sisi karir. Kalau dari stand up, ya mungkin... Kasarnya gini deh, gue ganti pertanyaannya. Seandainya turnya jalan waktu itu, menurut lu materi lu waktu itu dengan materi lu sekarang, cara lu bikin beat, cara lu nulis materi, argumen-argumen lu, beda nggak? Beda pasti. Beda ya? Iya. Karena gue aja, itu kan beat Komodo-Modo kan udah jadi tahun 2019 akhir. Pas gue tonton, gue bilang, aneh banget cara bawainnya gitu. Oh gitu? Iya, banyak yang berubah. Cara bawainnya berubah. Mungkin nambah-nambah keresahan baru aja kayak kesininya tuh fokus keresahannya ternyata makin banyak lagi nih, tambah-tambahannya lagi nih soal SJW dan lain-lain itu. Iya. Waktu lu suci juga nggak kesana kan? Enggak. Waktu suci apa sih? Gue lupa deh. Suci kebanyakan ngomongin orang miskin, rumah kecil, orang malas, gendut, gitu-gitu. Itu aja juara ya. Bayangin kalau misalkan yang sekarang. Ya nggak juara lah. Nggak dilolosin sama yang punya Kompas. Nggak juga. Popon itu kan dijulukin ini. Bosnya siapa, Mbak Rosi. Aman gak nih? Aman. Enggak kan, Popon ini kan dijulukin apa namanya, Pon? Apa? Yang menang mulu kalau lomba. Macan kompetisi. Popon tuh dijulukin macan kompetisi. Semua kompetisi yang ada Popon ya, yang menang Popon. Bener gak? Termasuk kemarin kami bikin Comedy Brawl. Comedy Brawl. Juaranya juga lu. Padahal petarungnya tuh ada Oki Rengga, ada Nope, Egy Hau sih nggak masuk hitungan dia ya. Ali Akbar, iya. Itu gila-gila. Jupri. Iya, Jupri juga lagi gila-gilanya. Yang menang tetap lu. Apalagi yang membuat lu dijulukin macan kompetisi, menang apa lagi lu? Kompetisi Firman. Oh iya benar, kompetisi Firman. Menang. Sekali doang ya? Emang nggak boleh lagi ya? Boleh, cuma belum ada lagi. Oh, bukannya udah 2 kali Firmannya? Itu ikut yang kedua. Oh, yang kedua. Yang Firman pertama yang menang si Aldo. Oh. Aldo yang kalah di Comedy Brawl. Ya betul. Terus apa lagi kompetisi? Suci lu juara, Comedy Brawl juara. Terus Firman juara. Kalau orang bilangnya gini, di berbagai media Bang Panji, kayak off air di Mahalucu, online on air di Suci,
digital, media di Firman. Terus Streaming di live streaming di Comika Comedy Bro. Iya. Iya juga ya. Lu pernah ini nggak? Pernah memikirkan kenapa gue menang mulu ya? Atau emang menstrategikan sehingga lu bisa menang mulu? Enggak bang. Kalau kemarin tuh tuntutannya ada karena nggak ada kerjaan aja tuh. Makanya dibanding komik yang lain. Kayaknya berapa sih duitnya terdampak waktu itu gue lupa deh. Oh, 45 bang. 45 juta. 45. Lumayan. Jadi emang satu-satunya kemampuan yang dimiliki ya cuma stand up, dan cara peluang dari duit selain kerjaan stand up ya lomba. Ya, tiap ada lomba diikutin. Pun juga ada kayak desakan moral yang kayak orang-orang tuh ngerasa selalu kayak Popon tuh adalah juara suci tergagal gitu. Hah? Tapi semua juara suci dapat label itu loh. Oh iya. Ya, kecuali Rian Adrian dia. Regan ngerasa gitu. Iya. Ya nggak? David aja juga sempat digituin. Iya. Karena orang ngerasa banyak yang senang sama Abdur gitu misalnya. Remin tuh waktu itu sama siapa ya? Dua-duanya Dani Beler Enggak, Beler 3. Mamat Al-Katiri. Nggak tahu juga. Tapi selalu ada anggapan atau selalu ada orang-orang yang ngerasa juara satunya itu tidak layak gitu. Selalu ada. Lu juga ngerasa kayak gitu? Iya, banyak banget komen gitu. Jadi kayak ikut lomba tuh kadang-kadang untuk membuktikan diri juga gitu, kayak enggak, ini gue bisa juara satu lagi, ini gue bisa juara satu lagi gitu. Tapi walaupun berkali-kali dapat juara satu, tetap aja orang akan tetap image-nya tuh juara suci tergagal gitu. Menurut gua mah kalau orang goblok didengerin. Iya. Ya nggak? Males kadang-kadang. Awe baru kemarin ngasih tau sama gua, dia bilang, Mas Panji bikin konten deh, bacain komentar-komentar orang di Instagramnya Suci Kompas TV. Katanya banyak banget orang sakit hati gara-gara di-cut. Terus argumennya tuh kayak mereka lebih ngerti stand up daripada para juri gitu. Iya. Jadi gua kadang-kadang juga waktu gua masih juri pun komentar tuh kayak, ya Allah, lu tuh sadar gak sih lu lagi ngomong sama siapa gitu. Jadi ya nggak usah didengerin sih yang kayak gitu-gitu ya. Ya itu yang ngomong yang kemarin Bang Panji yang Solo tuh gimana tuh maksudnya? Solo yang ada anak Solo bikin treat. Oh iya. Iya. Tapi dia kan sebenarnya emang sengaja mancing reaksi. Dia lagi mau promo. Oh iya. Iya, dia promo lagu. Oh iya. Kira dia promo lagu dia. Terus dia WhatsApp gue ternyata. Iya, karena dia ngerasa ini banget, karena abis dari Bang Panji gituin, akhirnya dia kena serangan rame. Termasuk dari saya sendiri. Kalau gue tuh lebih kayak ini siapa ya? Anak mana sih yang masih kaget sama beginian? Karena kan responnya kan kayak... Betul. Jadi untuk yang nggak tahu konteksnya, ada orang nge-tweet kisah horor audisi Suci. Gue ini kan sebenarnya takut banget hantu. Tapi kan hantunya di wilayah gue nih, gue lihat-lihat nih. Gue pengen tahu dong ada hantu apa di Suci. Ternyata yang dibilang horor itu adalah karena di-cut di awal. Terus gue penasaran kan, loh, ini udah Suci 10, siapa yang masih kaget di-cut di awal? Pas gue lihat anak stand up Indo Solo. Jadi gue bilang, anak stand up Indo Solo. Karena mungkin anak stand up Indo Solo perwakilan dia di Suci itu berapa banyak sih? Nggak banyak kan? Jadi gue pikir mungkin emang jarang ikutan Suci gitu. Orangnya WhatsApp gue, Bang, gue salah ya? Gue baru sadar belakangan tuh. Gue bilang, enggak, gue kaget kenapa masih ada yang shock sama dipotong di awal gitu. Biasanya yang shock dipotong di awal justru nggak ngikutin stand up. Betul. Terus responnya dia apa? Enggak, dia bilang dia emang sengaja, kalau gue lupa bahasa persisnya, tapi kalau nggak salah kesimpulannya adalah dia emang lagi mau bikin clickbait. Karena di bawahnya dia mau promo gitu. Dan memang promo. Gue bilang, gue nggak enak soalnya sama komunitas. Dia takut tweet gue mengganggu penilaian juri ketika anak-anak stand up Indo Solo ikutan audisi di tempat-tempat lain. Gitu. Tapi gue inget ya audisinya lu. Ini tolong dikoreksi kalau gue salah. Audisi Sucinya lu tuh, lu tidur ya kalau nggak salah sebelum waktunya lu manggung. Iya, tidur. Iya. Menyimpan tenaga ya? Menyimpan tenaga. Karena di audisi Suci ya, gue nggak tahu, lu tahu nggak? Banyak banget tuh yang ngoceh mulu, bercanda-bercanda. Pas masuk ngeblank. Ya kan banyak yang kayak gitu. Banyak. Iya. Emang kemarin juga begitu. Karena nunggu lama antrian, terus tegang, apa yang terjadi, ngelihat kabar temen, dapat nggak dapat, diket nggak diket, itu bikin ini banget, ngaruh banget kayaknya ke. Apalagi kadang-kadang kita ngeliat ini orang pasti lolos, pas balik-balik, hah? Nggak dapet. Jadi mikirin kita sendiri. Apa kabar kita? Iya bener, emang kadang-kadang suka kayak gitu. Nah cuman, lu itu kan
Ya, kan digambarkan dengan lu memilih untuk tidur, persiapan lu menuju suci tuh oke. Pada akhirnya lu juara, ikutan kompetisi lagi juara. Ketika ditanya, lu hanya punya stand up. Lu tuh berkesimpulan kayak gitu karena lu udah nyoba ke film, nggak tembus, nyoba ke TV, nggak tembus. Nah, pernah kan dikasih kesempatan beberapa kali misalnya kayak main di seriesnya Ko Ernest yang Cek Toko Sebelah, tapi mungkin nggak ada berkelanjutannya. Iya, nggak ada ininya lah, nggak ada Kadang-kadang kan, mungkin. ya maksudnya Popon mungkin kalau misalkan Poponnya bersinar, orang tuh ngeliatnya lucu juga nih orang, tawarin lagi gitu. Tapi nggak ada tawaran-tawaran selanjutnya. Ke film, lu nggak atau pernah nggak mencoba untuk nulis atau jadi comedy consultant, menawarkan diri? Itu pernah nulis skrip-skrip gitu kan, tapi itu tuh nggak ini banget, kerjainnya tuh nggak enak di elunya. Jadi lu ngerasa nulis tuh nggak pas. Kayak kita udah bikin nih sepusing mungkin, pas dibawain hasil gitu doang. Iya, udah secapek ya. itu gitu, Iya, kayak kadang-kadang. nggak worth it nih, stres doang jadinya dapetnya. Iya. Kalau comedy consultant kan nggak segitu ribet ya. Itu belum pernah sih comedy consultant. Tapi lu nya bersedia? Ya bersedia aja kalau ada kesempatan belajar. Ke content creation? Misalnya kalau podcast kan lu kan PSK juga kan? Ya. Lu tuh sebenarnya resmi PSK nggak sih? Udah resmi resmi PSK ya. Tapi lu punya konten-konten sendiri juga, kayak gue suka banget yang review rokok tuh. Rekomendasi. Masih nggak sih? Udah belum jalan lagi sih. Takut mati ya? Enggak. Enggak, karena gini. Kenapa gue nanya gitu? Karena stand up comedian tuh biasanya turunannya kan banyak kan. Iya. Ada yang ke film kita tahu. Ada yang juga ke content creation kayak Babe tuh content creation banget kan. Arif Brata, bintang Emon, termasuk Raditya Dika kalau kita pikir-pikir, yang membuat dia nggak mesti stand up sebenarnya, dia punya pilihan lain. Nah, lu sempet jalan ke sini juga? Artinya sempet pernah lah bikin beberapa konten gitu, tapi yang kayak kemarin pernah kan bikin sama Apip, bikin konten yang kritik-kritik pemerintah, tapi akhirnya nggak jalan lagi. Kenapa? Padahal bagus loh itu. Berdampak sama hilangnya beberapa kerjaan. Yang bener loh. Iya. Gitu, pokoknya sampai yang ada satu film udah ikut casting nggak jadi. Sampai bahkan hari syutingnya teman mainnya yang komik juga ngabarin, Bang Pon hari ini ikut syuting kan? Kata. Hah? Gak ada ngabarin gitu. Bentar. Jadi namanya udah ada, tiba-tiba diganti gitu. Ngebahas apa? Yang kritik-kritik sama Apip itu, yang orang gila, yang tergerak orang gila. Tapi maksud gue kenapa akhirnya dianggap berbahaya aja kalau image-nya terlalu keras, nyindir ke pemerintah, takut berdampak ke film gitu-gitulah. Ada bahkan kerjaan yang hampir cancel dari BUMN. Karena BUMN kan nggak boleh dong kita kritik pemerintah, dia bagian dari pemerintah. Iya juga gitu ya. Tuh. Hampir cancel, sampai diwanti-wanti jangan bahas kritik-kritik ya gitu-gitu. Tapi emang ngeri sih waktu itu. Maksudnya tampolannya. Iya, kata banyak, dia bilang juga gitu, kayak gue juga kritik Bang Pon, tapi gue nggak sekeras lu sih, lu kayak nggak ada filternya aja gitu. Ya emang kayak gila sih berdua. Iya, emang makanya. Itulah yang pada akhirnya membuat lu bilang sama diri lu sendiri, kayaknya emang tempat gue stand up ya. Ya. Kayak mungkin lu pernah dengar, tapi kan waktu perusahaan ini didiriin, salah satu alasannya adalah karena ada komika-komika yang emang nggak bisa dan mungkin nggak mau ke film, ke content creation juga nggak, emang cuma punya stand up. Iya, komika-komika kayak lu tuh istilahnya puritan. Apa tuh? Purist gitu emang. Darah murni. Darah murni stand up komedi. Bersyukur ya ketemu stand up ya. Bersyukur banget orang nemu stand up. Lu ketemu stand up gara-gara apa? Gara-gara dulu ada bos di kantor yang suka stand up nyuruh ikut stand up. Karena dia kantor majalah, dulu kerja jadi marketing majalah gitu, nawar-nawarin space iklan di majalah yang mau pasang. Disuruh stand up karena di kantor suka ngeceng-ngecengin teman, suka bercanda-bercanda gitu-gitu. Terus udah gitu? Dipaksa. Ini tahun berapa berarti? 2013. Oh iya, 2013. Pas lagi naik-naiknya banget itu. Di Metro. Jadi bos suka sama Bang Bintang, ini yang ditonton pertama kali Bintang BT itu. Lucu juga ya. Terus ada temen yang anak Bekasi dan tahu tempat latihannya stand up Bekasi. Terus kita rame-rame pulang kantor ke sana. Nyuruh Popon buat naik doang, naik. Loh, berarti lu pertama kali stand up di Stand Up Indo Bekasi? Langsung stand up Bekasi. Lu kan stand up Jaksel kan? Ya, sekarang stand up Jaksel ya. Tadinya? Tadinya sebelumnya banyak, ada kayak Kaskus ya? Pernah di Kaskus awalnya. Lu sempat ikutan stand up Indo Kaskus? Sempet. Lucu banget. Sempet Kaskus, terus awal bahkan dulu gabungnya Jakpus karena kan rumah di Jakpus.
Cuma Jakpus waktu itu lagi nggak aktif, komunitasnya open mic jarang-jarang gitu, akhirnya ketemu Kaskus, oh ternyata Kaskus nggak dianggap di stand up Indo. Baru mau ngomong gue. Untuk yang nggak tahu, stand up Indo Kaskus itu adalah komunitas stand up yang ngelempar materinya ya di Kaskus, di thread gitu kan. Iya, dan pada zamannya apaan sih itu bukan stand up gitu. Kalau ngelucu, ini tidak dengan maksud merendahkan ya, tapi maksud gue juga komunitasnya. iya, nggak maksud gue terutama kepada penulis-penulis komedi. Maksudnya kadang-kadang kalau kita tulis lucu, pas kita bawain tuh belum tentu lucu. Betul. Bukannya karena lu nggak lucu, tapi delivery dari apa yang lu tulis itu krusial juga gitu. Makanya waktu itu anak-anak stand up Indo Kaskus itu nggak terlalu dianggap karena ya kan lu tetap harus manggungin. Iya. Waktu itu siapa ya yang cukup prominent di situ? Seniornya siapa sih? Siapa ya? Ada apa sih? Aduh, namanya kok gue lupa. Ananta Sakit bukan? Bukan, namanya kayak nama bule. Siapa? Aduh, gue lupa sih. Tapi sempat usianya komunitas itu ada kali 2 tahun ya? Ada dong. Iya, sebelum akhirnya bubar gitu. Bubar. Akhirnya kita ngidupin Jaksel yang vakum, udah dibikin sama Bang Asep Suaji, vakum, kita hidupin lagi Jaksel. Akhirnya kita gabung di Jaksel. Yang membantu lu berubah gaya berkomedinya itu siapapun. Kadang-kadang kan kita di komunitas pas masuk masih ala itu beatnya. Iya. Terus selalu ada orang yang semacam abang-abangan atau teman sangkatan justru ngeliat, anjing bagus lagi dia gitu. Terus memicu gitu. Atau kadang ada orang yang harusnya gini gitu. Nah yang membantu lu berubah tuh bertumbuh atau enggak ada? Sih. Banyak sebenarnya orang-orangnya yang mungkin takutnya kalau disebut juga ada yang kelewat ya. Kayak ya Bang Danet salah satunya. Danet juga salah satu yang di stand up Indo Jaksel. Bukan, maksudnya di Komtung. Oh di Komtung ya. Setelah dari Suca kan gabung di Komtung. Iya. Korobi jadi Jakut, Robi Canghe, Bari, Yuda, itu tuh nama Yuda mana nih? Yuda Brajamusti. Kan awal-awal tuh gabung di UNJ, dia udah lucu gitu, walaupun belum terlalu, kan dia udah lama juga tuh. Gitu-gitu nama-nama kayak gitu-gitu. Komtung tuh Sukron dari yang anak Jaksel. Sukron itu, Jamal. dia kan Kaskus juga tuh awalnya bareng sama dia. Si Komtung itu kalau masuk ke kantornya ya, itu yang pertama kali lu lihat tuh piala-piala suci. Trofi-trofi suci ya. Atau piagam ya. Karena ada bintang BT. Ada bintang BT, ada Arif Brata. Ada elu. Jadi ini ada satu tempat menghasilkan orang-orang berprestasi semua itu. Menurut lu salah satu faktornya apa yang membuat? Karena kan nggak semua perkumpulan komika-komika kemudian komikanya jadi pada matang-matang. Iya. Menurut lu apa? Emang ada kayak Danetnya seneng grooming gitu? Dilatih, di mentor gitu? Iya seneng, emang dia kayak emang seneng gituin orang kayaknya. Sehingga pada matang gitu? Iya. Dan siapa yang waktu itu pernah cerita ya? Karena waktu, Aryan, Novrianes atau gimana? Salah satu habitnya Komtung tuh adalah kalian sering banget ngumpul. Kalau ngumpul tuh jadi sering diskusi, tuh suka ada ide gitu-gitu ya? Iya. Ya emang karena, tapi jeleknya waktu itu adalah kadang-kadang karena yang kayak nggak kantor ya, jadi ngumpul juga kadang-kadang nggak terlalu produktif gitu ya. Cuma ngumpul doang. Iya. Sampai dengan sekarang, salah satu produk keluaran Komtung yang menurut gua keren banget itu adalah, namanya apa ya, yang acara stand up-nya tuh, yang belakangnya Comedy Crib. Bagus banget itu. Itu di siapa sih? Bang Danet. Itu lu waktu itu masih terlibat di dalam situ? Masih kan jadi MC-nya, jadi hostnya. Awalnya apa sih sampai bikin Comedy Crib gitu? Yang bikin Comedy Crib keren adalah Comedy Crib tuh bukti bahwa lu nggak butuh ruangan gimana-gimana banget untuk bikin acara stand up sebenarnya gitu. Gue sampai sekarang penasaran, itu yang nonton datang dari mana? Yang manggung itu dipanggil atau menyediakan diri untuk ngisi? Yang manggung dipanggil, ditawarin mau gak ngisi gini-gini. Coki kan pernah kasus gara-gara di situ kan? Pernah. Kalau yang nonton juga disebar di sosmed. Yang mau nonton daftar list gitu. Kalau udah penuh udah nggak bisa. Anak-anak komunitas. Kenapa pada akhirnya bungkus ya? Apa pandemi? Karena banyak, kalau kayak waktu itu tuh karena banyak yang part-part harus disewa, nggak beli. Biaya produksi terlalu gede. Oh. Gue soalnya sempat ngerasa, jangan-jangan karena kasus. Kalau gue nggak salah bukan cuma Coki yang pernah kasus dari situ. Iya, Bari Musang dari situ. Emang iya? Iya. Emang dari mana? Lupa gue. Dari situ. Iya, Bari Musang. Bari Musang tuh dari situ kalau nggak salah. Iya, kayaknya. Coki dari situ. Kiki pernah. Oh iya, Kiki juga pernah. Iya. Tapi itu emang resiko ya. Karena kayaknya pas lu nonton Comedy Crib tuh, yang stand up juga nggak dikasih
batasan gitu. Iya, Stand up stand up aja Stand up gitu. aja. Kadang-kadang nggak nyangka, kayaknya lebih ke nggak nyangka bakal rame kali. Iya. Nah, Popon itu karirnya panjang banget kan. Dari yang disuruh bosnya, terus ikutan komunitasnya sempat stand up Kaskus, terus masuk ke Jaksel, terus masuk ke Komtung, terus masuk ke Suci, terus jadi macan kompetisi. Sekarang Popon tuh hadir di sini untuk sebenarnya promoin spesialnya dia. Iya. Popon Minded. Popon Minded. Iya, gue suka posternya. Itu nama dari lu? Nama dari Popon? Iya. Popon Minded. Kenapa namanya Popon Minded? Karena awalnya kan risih dengan pemikiran-pemikiran open minded. Jadi akan dilawan dengan pemikiran Popon gitu. Makanya Popon Minded. Bagus. Yang mana kebanyakan close minded. Iya. Ini kan ada ya spesial yang isinya itu sebenarnya adalah kompilasi beat-beat selama terutama spesial pertama ini kan spesial pertama itu iya, kan ya. iya. Biasanya spesial pertama tuh ada yang kompilasi. Ada yang bener-bener baru yang kemarin udahlah kalau nggak sempat masuk spesial ya udah kebuang aja. Iya. Ini yang mana dulu? Ini kompilasi. Oh, ini kompilasi. Beat sama yang semuanya hubungan sama SJW, LGBT dan semuanya tuh ditumpekin di sini nih. Udah kebayang durasinya? Udah 1 jam lebih lah kira-kira. Berarti ini juga bukan untuk yang berhati lemah ya? Betul. Tapi lu ngerasa gak sih audiens lu tuh udah punya gambaran persis lu kayak apa? Ngerasa loh, Bang. Karena kalau gua kadang-kadang kalau makin lu besar, namanya udah nyampe duluan sebelum stand up-nya. Kebayang nggak? Jadi orang tahu Popon, tapi nggak tahu Popon stand up-nya kayak apa. Pokoknya tahu Popon stand up comedian aja. Jadi ketika Popon stand up, dia nonton show-nya Popon. Pas ngelihat stand up-nya kayak apa, marah. Oh, Ada yang kayak gitu. Kalau di gua tuh banyak. oh kayaknya belum deh berarti. Maksudnya kebanyakan mungkin yang beli yang tahu lah bahasanya paling ke sana nih gitu-gitu. Jadi udah tahu stand up-nya juga Iya. gitu-gitu. Ini gua mau memitigasi aja. Takutnya orang yang nonton, gua tahu Popon. Ini kan YouTube gua soalnya kan. Gua tahu Popon kira Popon Suci kan nanti pas datang, hah, anjing kenapa kayak gitu? Oh iya, takutnya ya. Lah iya kan, ada Iya, yang iya. kayak gitu Ya, kan. kalau mikirnya materinya mirip-mirip di Suci, ini sih enggak ya. Iya. Bahasanya lebih. Tapi gini ya, gue penasaran doang. Stance lu kan sebenarnya kan cukup jelas terhadap LGBT. Lu tuh nggak suka sama kelakuan-kelakuan mereka. Iya. Sama persis seperti SJW, lebih kepada SJW yang kelakuannya ekstrim aja. Iya. Gay juga ada yang ekstrim kan? Betul. Ya orang straight juga ada yang ekstrim. Betul. Yang dihajar tuh keekstrimannya. ekstremannya. Tapi pada akhirnya tetap ada orang gay yang nonton lu nggak? Lu punya nggak penonton gay? Gue gay tapi gue sih seneng sama materi lu. Sama kayak belum. pecinta kucing. Belum pernah tahu sih ada gay yang suka ngomong gitu. Iya. Karena kalau misalnya ada, berarti kan pesan bahwa gue tuh bukan benci gaynya, cuman gay-gay kelakuannya aneh-aneh. Kayak gue pernah bilang kok, gue bela nih teman-teman gay. Tapi teman-teman gay gue yang pura-pura straight, terus nikah sama orang hanya karena dia mendapatkan tekanan orang tuanya, anjing juga di mata gue. Tahu nggak sih maksud gue kan banyak kayak gitu. Gue punya temen tuh yang jadi korban begituan. Cewek-cewek yang nggak tahu ya, nggak bisa nangkep sinyal bahwa dia gay. Kalau kita kan kadang-kadang, masa lu nggak tahu sih dia gay? Udah jelas kelakuannya kayak gitu. Kayak kita ngeliat artis-artis aja kan. tapi masalahnya kawan-kawan gue juga nih, gue hati-hati. Cuma masalahnya adalah banyak yang gay itu tuh tega banget bohongin orang. Dan kadang-kadang yang dibohongin tuh yang polos-polos. Itu yang Popon ini bangsat ini kan yang pas istrinya lagi bikin tweet tentang suaminya ternyata punya pacar cowok kan yang Ini LGBT. kemarin ada kejadian baru lagi nih, tau nggak? Yang muncul di YouTube-nya Deddy Kobuzier. Dia kawin sama laki yang ternyata perempuan. Oh itu aneh lagi tuh. Iya, jadi artinya sama aja ya, mau itu lesbian, mau itu gay. Maksud gue bela deh. Kalau gue tuh ngebela gay itu lebih karena waktu itu soalnya ada ustadz yang nyelek-nyelek gue gitu. Gue tuh bilang bahwa kalau masalah dia dosa mah, gue mah nggak mungkin gue Ikut campur. pungkiri lah. Iya. Orang tertulis di Al-Quran gitu. Betul. Cuman kan masa karena dia adalah pendosa terus boleh dianjing-anjingin, terus boleh diburu kayak dia apa gitu. Kalau dia orang mah gue pengennya dia hidup jangan dipersekusi gitu. Tapi walaupun gue bela hak gay untuk hidup nyaman, tapi kalau misalkan lu harus pura-pura straight karena lu mendapatkan tekanan dari orang tua lu, aduh itu mah konsekuensi lu menjadi gay gitu. Iya, Kan lu betul, bilang lu mau betul, jadi betul, gay. betul. Ya
itu bagian dari konsekuensi lu. Kalau lu sampai harus bohongin anak perempuan polos, ya Allah kasihan banget. Walaupun kalau masalah dibilang hidupnya gay itu nggak aman atau nggak nyaman, sebenarnya Nggak ya juga. kalau ngomong data, ya nggak tahu deh data dari mana. Tapi yang Popon ketemuin di wilayah rumah tinggal Popon, kayaknya nggak ada yang nggak nyaman. Anjing, Iya, malah iya. kita yang nggak nyaman. Dia sama-sama beli ayam geprek, dia heboh, bang ayam. Anjing. Lah, itu kan gaya, Pon. Emang Enggak, kenapa? itu enggak, yang enggak, Popon mungkin nggak bisa miripin ya apa yang dia lakuin waktu itu. Kayaknya lu yang jelas gay deh, Pon. tapi yang jelas dia kayaknya lu nggak nyaman dan lu nyaman banget jadi diri lu sendiri. Iya, karena sebenarnya kalau bilang kan ada asumsi kan di Indonesia ini kan sekarang lu nggak boleh berpakaian perempuan. Jadi kayak di TV itu lu nggak boleh jadi banci lah. Iya. Makanya gue pernah ternyata ini sebabnya ada materi Tesi itu zaman gue tuh banci. Sekarang Tesi itu satpam. Iya. Kasihan. Jadi satpam pun dia ngondek gitu sih Tesi gitu. Tapi kenyataannya acara-acara yang ada gay-nya gitu ya, atau LGBT-nya yang udah fix lah. Bunda Dorce deh. Iya. Itu ratingnya gede. Betul. Jadi siapa yang bilang sih sebenarnya Indonesia benci sama LGBT sebenarnya? Cuman ada juga orang-orang yang mempersekusi, ya kayak Popon gini deh. Mana persebut. Tapi kalau tadi gue mau ngomong gini, kalau misalnya ada gay yang ternyata nonton lo juga, berarti kan solid argumen lu bahwa gue tuh nggak benci kaumnya, tapi Iya, iya. perilaku kaumnya yang Iya, gue iya. kritisi. Iya kayak orang pikir gue benci Islam, gue nggak benci Islam, kan gue orang Islam. Oh, Tapi enggak. ada anjing lu emang lu. Ada kelakuan umat Muslim yang meresahkan, itu objeknya. Betul, Jadi gitu betul. kan posisinya Utama. kan. Iya. Ya, jadi gue ngasih tahu yang nonton tuh biar nggak kaget ketika nonton Popon. Ada nggak sih kalau podcast mah pasti ada. Tapi ada nggak sih klip-klip stand up lo yang menggambarkan stand up lo sekarang berkeliaran di dunia YouTube? Nggak deh. Nggak ada kayaknya. Tapi kalau ambil dari yang materi komedi brawl tuh mungkin ada itu. Mana orang komedi belum nggak ada yang aman semuanya. Materi promo aja pip, 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 pip. Kata gue anjing sensor semua ini. Tapi emang gila tuh Popon tuh. Gila banget di Comedy Brawl. Gila banget. Itu Comedy Brawl tuh bener-bener tontonan untuk yang bayar tiket streaming waktu itu, tontonan enak banget tuh. Lega banget. Soalnya itu adalah era di mana semuanya itu online. Iya. Sementara ketika di online orang jadi aduh online lagi kita nggak bisa jadi diri sendiri. Makanya terus ada acara online tapi berbayar. Langsung keluar semua tuh di Comedy Brawl. Iya sayang sekali sih. Tapi gue berasumsi Popon udah terutama dalam waktu 2 tahun ke belakang ini udah ngebangun fanbase yang tahu spesifik dia seperti apa. Setidaknya tahu opini-opininya lewat podcast dan lewat tweetnya. Dan mungkin pengen lihat ketika itu jadi stand up kayak gimana bentuknya ya. Jadi silakan ditonton aja. Tiketnya udah mulai dijual belum? Udah dari kemarin bulan Juli, 22 Juli sampai 8 Agustus ini periode pre-sale-nya. Harganya 150.000. Mulai dari 8 Agustus malam sampai 25 Agustus itu harganya normal 250.000. Acara tanggal berapa tadi? 26 Agustus. Di mana? Di Bulungan. Di Gor Bulungan. Gor Bulungan. Iya. Gor Gelanggang Apa, Remaja. Gelanggang Remaja, Bulungan. Gelanggang Remaja Bulungan. Itu salah satu venue ikonik stand up Indo. Iya, Banyak banget yang di event situ. sana. Banyak banget. Termasuk Wina. Iya. Perempuan berhak kan di situ. Oh iya. Iya. Emang tujuannya emang cuma dia yang bisa di sana gitu. Anjing. Anjing. Tapi itu tempat siapa lagi anak-anak ini sedang Bang Lukman, Lukman. Bang Bintang. Bintang. Iya, itu Usmar, itu salah satu venue-venue bersejarah itu. Banyak spesial di situ. Jadi Popon akan di situ 26 Agustus. Tiket dibeli di mana? Di loket.com. Loket.com. Buka aja loket.com, antara cari di Comika Event atau masukin aja nama Popon. Iya, Popon Minded. Popon Minded nanti akan keluar. Minded MINDED ya, Popon Minded gitu. Tapi bacanya itu harusnya Minded apa Emang Minded? bener Minded? Cuman kan gue ngeja karena banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Iya, Popon Minded. Lu cek harga tiketnya juga harusnya bisa dilihat di situ. Ada opener. Openernya ada Oza Rangkuti Nggak usah rangkuti. sama Anak Jaksel ya? anak Jaksel. Dia sebenarnya anak Jakpus, tapi dia mainnya sama anak Jaksel dan ya kenapa dia ngajak Kenapa anak dia? Jakpus nggak asik ya? Tanya dia. Kenapa ngajak dia? Karena emang materinya banyak juga yang mungkin beririsan sama dia tuh soal SJW-SJW-an juga. Sama ada opener lokal maksudnya opener dari internal stand up Jaksel, Andis. Kemarin kepilih Andis. dari audisi. Oh iya, kemarin lu bikin audisi. Iya. Iya, itu siapa aja yang ikutan?
Banyak semua ada. Dan Fahri, itu hanya Jaksel? Hanya Jaksel Oh. internal. Memang Fahri. kayak ada Fahri, ada Sukron, ada Bang Jack ikut. Iya, ada Bang Jack, gua lihat. Ada siapa lagi? Banyak dah ada anak-anak Jaksel pada ikut. Kenapa akhirnya Andis yang kepilih? Ya paling solid materinya malam itu, sama ada ngomongin LGBT-nya juga. Iya, karena kalau nggak salah gue baca di Comika Media katanya Andis akan jadi opener yang pas juga karena nanti dari materinya dia ada, lu bisa berangkat dari materinya dia dalam pembahasan lu ya. Ya, jadi Andis, terus Ozara Putih, terus lu. Iya. Mereka berapaan durasinya? 10-an? 10-an mungkin. Oke. Silakan ditonton aja. Enak banget ya. Salah satu kenikmatan nonton stand up adalah kita ketemu orang yang berani ngomong sesuatu yang ada di kepala kita. Tapi karena konsekuensi sosial, kita nggak keluar tuh dari mulut kita. Antara kita nggak mau kelihatan kayak orang jahat, atau kita takut nyakitin perasaan orang. Ada nih makhluk-makhluk yang bernama komika yang kalau ngomong nggak pernah mikir ke arah sana. Tapi terus jadi apa ya, kayak memerdekakan, ada yang ngomong. Jadi silakan dinikmati aja. Popon adalah salah satu komika yang seperti itu. Dia akan membuat lu ketawa. Kalau soal lucu mah ya ampun, namanya juga macan kompetisi. Tadi lintas platform, TV juara, offline juara, live streaming juara, digital juara. Jadi stand up spesialnya juga pasti juara. Dan apalagi stand up spesial pertama. Pertama ini. Tolong dibeli teman-teman. Ya, disikat ya. Terima kasih Popon, sukses terus. Makasih, dan Bang Panji. ini kan merch Komoi yang pertama. Ini merch yang sekarang. Moga-moga kita nemu, karena kemungkinan besar emang nggak ke Malaysia, akan ada kota baru. Kotanya pada ngacak semua, ada yang request, ada hubungannya sama gua di Amerika juga. Jadi ke Amerika. siapa bilang? Lebih ke dari gue, murahnya kemana aja gitu. Jadi moga-moga jalan juga yang luar negeri. Amin. Karena gua tetap pengen bawa lu, Brata, Mamat. Jupri, Mamat untuk ke sejumlah kota. Requestnya sih ada, tapi ini kita jadi mikirin jadwal dan karena posisi guanya berubah, jadi banyak yang mesti dipikirin. Sukses terus ya. Siap. Thank you. Bye-bye. Dadah LGBT.